ini sambil direkam ini sudah. Nah, Jose ini kenapa? Tahun berapa? Singkat aja. Jose ini dari bayi, kan dari bayi. Jadi dia itu pertumbuhannya enggak seperti anak normal ya. Biasanya 4 bulan, 5 bulan bisa tengkurap. Jose ini enggak bisa. Terus pokoknya step-stepnya anak-anak normal tuh dia tidak pernah ngalami. Aku ke dokter, cek ke dokter satu, dokter lain, sampai disarankan ke dokter rehab. Dikira anak ini terlambat. Jadi nggak bisa tengkurap, nggak bisa angkat kepala. Dulu awal dikira cerebral palsy. Nah, aku tadi tahu tentang CP. Kalau CP itu kan kerusakan otak. Tapi kok Jose ini anaknya respon gitu loh. Jadi aku dalam hati, aku memang, kalau ditanya orang sakit apa, aku cuma ngomong, ini ototnya lemah. Tapi aku tidak tahu sakit apa. Karena kalau CP, cerebral palsy itu kerusakan otak. Jadi cacat otak. Tapi dalam hatiku aku tidak percaya kalau anak ini CP gitu loh. Karena dari responnya juga bagus. Terus diajak ngomong ya nyambung. Terus kontak mata juga bagus gitu, tidak ada kelainan. Nah, terus waktu terakhir aku tahunya dia sakit apa itu kan dibawa ke Singapura ya. Itu 2014, anak ini sakit batuk pilek. Kalau anak-anak batuk pilek sebentar sudah sembuh kan. Nah, kalau Jose ini enggak. Dia batuk pilek, itu pasti efeknya ke pneumonia. Seperti kayak COVID sekarang itu loh. Nah, COVID ini kan kenapa kok sampai gagal nafas, sampai paru-parunya bercak-bercak, yaitu karena pneumonia. Pneumonia itu kayak CO2-nya dia tidak bisa keluar, jadi numpuk di paru-paru. Makanya kan kalau di rongsen itu, di X-ray kan pasti putih-putih, ngeflek di paru-parunya itu. Nah, Jose ini waktu 2014 itu 3 kali masuk rumah sakit, gara-gara cuman flu. Dan yang ketiga ini, dia tidak bisa ngelewati. Yang pertama, kedua, ke rumah sakit cuma 1 minggu pulang. 1 minggu pulang. Nah, waktu dia malam Natal itu, 2014 malam Natal, anak ini flu, sampai dia tidur itu tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun, tak bawa ke rumah sakit, oksigennya tinggal 40. Sedangkan anak normal kan 100. Manusia ya, manusia normal itu 99, 100. Ini dia cuma 40. Dokternya itu sampai bilang, dikira anak ini sudah tidak ada, soalnya kan oksigennya dia drop waktu itu. Nah, terus mari gitu, waktu dibawa rumah sakit, akhirnya dikasih oksigen itu masih bisa ketolong anak ini. 2 hari kemudian, tidur tidak bangun lagi. Akhirnya masuk ICU itu, ternyata dia CO2-nya naik. CO2 orang normal itu sekitar 45, gas dalam darahnya ya CO2. Tapi Jose kemarin itu sekitar 120, jadi dia tidak sadar. Jadi posisi dia antara sadar dan tidak, sudah dari jam siang itu dia tidur siang, sampai malam tidak bangun anak ini. Akhirnya jam 2 pagi dipasang ventilator, karena tidak ada jalan lagi, satu-satunya untuk nolong, kalau kondisi gini harus dengan ventilator. Pakai ventilator, dia tidak bisa bangun langsung, sekitar pagi baru dia bangun waktu itu. Jadi ini posisi pagi, waktu itu lahir, terus kejadiannya ini ditemukan waktu usia berapa? 2 tahun. Oh, 2 tahun, baru ketahuan. 2 tahun setengah baru tahu nama sakitnya apa itu. Tadi lahir 2012 ya, C? 2012 September. Tidak tahu sakitnya apa waktu itu. Terus sekarang ini usia sudah sampai berapa tahun saat ini? Sekarang usianya September nanti 8 tahun. 8 tahun ya. Dan 8 tahun itu kan juga mujizat Tuhan itu bisa berjalan dari tahun ke tahun. Itu kan ya juga anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Terus apa yang membuat ini bisa jadi tetap kuat untuk tetap menopang dan mendoakan itu, apa kira-kira yang kira-kira menjadi ini kan jadi strong mother itu kira-kira? Ya, yang pertama aku tidak ada pilihan lain ya. Selain harus kuat demi anak itu, tidak ada pilihan lain. Tapi ya memang jatuh turun. Kayak misalnya orang bilang, aduh kamu ini cek kuat ya Jen. Kamu ini super mom. Aku bilang, ya enggak lah. Saatnya ada di saat-saat aku kadang ya aku ya down.
ada kayak perasaan capek gitu loh. Tuhan, ini sampai kapan aku kayak gini terus? Karena kan obatnya belum ada yang pertama. Terus aku harus tetap jaga Jose ini, harus tetap anak ini harus fit, nggak boleh sakit kan. Ya sampai puji Tuhan kalau obatnya sudah bisa masuk ke sini, aku baru bisa punya harapan lah kalau anak ini sembuh. Kalau sekarang aku hanya merawat anak ini dan sembuhnya kapan kan aku nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Jadi ya cuman setiap hari, cuman ya disyukurin aja. Anak ini masih ada, masih sehat di sini, masih dikasih kesempatan hidup setelah berapa kali kan Jose sudah mau nggak ada. Sampai terakhir tahun lalu itu sampai dia di PCR juga kan. Sampai sempat gagal nafas. Iya, jantungnya sempat berhenti kan yang Maret tahun lalu itu. Jadi jantungnya berhenti. Iya, jantungnya sempat berhenti. Tahun lalu itu jantungnya berhenti dia. Sampai di PCR, jadi di depan mataku itu aku lihat susternya itu sampai PCR dia sampai ya bilang, Bu, bantu doa aja. Saya sampai waktu itu bilang, aduh, dalam hatiku aku cuma bilang tugasku sudah selesai, Tuhan. Apa Jose sudah waktunya Tuhan panggil waktu itu ya. Tapi aku cuma bilang kalau Tuhan masih kasih aku kesempatan lagi untuk aku masih ngerawat Jose. Kok anak ini terus bangun loh. Jadi berapa kali dia tidak cuma sekali itu aja, yang dulu 2014 itu berapa kali dia kolaps kayak gitu. Sekarang kejadian lagi kayak gini. Jadi kayak ya apa ya? Memang namanya waktunya Tuhan, memang kita tidak pernah tahu ya. Kalau misalnya kadang orang sehat-sehat aja tiba-tiba tidak ada ya kan. Nah, orang kadang lihat Jose ini sungguhan benar-benar dikasih bonus sama Tuhan. Mestinya dia itu umur 2 tahun, anak yang kayak gini itu mestinya tidak bisa bertahan. Rata-rata umur 2 tahun itu dia meninggal. Tapi dia dikasih Tuhan umur sampai hampir 8 tahun ini semua, kalau bukan karena Tuhan sudah tidak mungkin kita bisa merawat juga ya. Kan kita ada orang yang maksudnya istilahnya misalnya anak-anak baik atau keluarga baik gitu kan, secara kesehatan juga baik, itu aja mengalami masa pandemik ini deg-degser gitu toh, C. Iya. Lagi keadaannya Cece dengan keadaan Jose seperti ini gitu. Kita istilahnya kita dituntut untuk kita harus selalu kuat gitu dalam segala keadaan gitu. Nah, ini kan sangat ditentukan lagi dengan bagaimana hubungan kita sama Tuhan gitu, C. Nah, bagaimana Cici ini istilahnya bisa terus kayak menjaga frekuensi, istilahnya kalau WiFi itu mesti terkonek terus sama Tuhan supaya kekuatan dari Tuhan itu istilahnya tersalur ke kita gitu, C. Apa yang secara sehari-hari itu bagaimana, Cici? Kayak hubungan Cici sama Tuhan yang bisa membuat Cici untuk misalnya pas lemah, down, tapi ketika mungkin Cici berdoa atau apa, Cici dapat kekuatan gitu. Cici sharing kesaksian, Cici. Ya, tiap hari ya doa ya, Lia. Pokoknya kita bangun tidur, kita doa, kita mengucap syukur, kasih kesempatan untuk hidup. Terus Cici kan juga ada home care ya. Untuk Jose. 1 hari home care-nya Jose itu untuk susternya aja 900.000. Jadi Cici cuman hari ini bayar, besok ya itulah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang bingung, besok ini belum tentu cukup, besoknya lagi pakai duit apa. Nah, tapi kita belajar mengucap syukur, pokoknya 1 hari aku bisa bayar. Besok caranya Tuhan itu ada aja gitu loh, Lia. Jadi kadang kita mengkhawatirkan hal yang kadang belum terjadi kan. Nah, suka takut. Nah, aduh, ini di tabungan cuma segini. Sedangkan aku harus mengeluarkan uang 1 hari segini. Nah, kalau namanya mujizat itu ya, nggak bisa dipikir dengan pikiran kita. Benar. Memang kalau misalnya, ya kayak Cici pernah bilang sama Lia itu loh. Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Nah, seperti itu yang kita alami saat ini. Jadi hanya dengan uang segini, nggak ada simpenan banyak. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kok setiap hari aku masih bisa gitu loh bayar untuk home care-nya Jose ini. Nah itu kalau bukan Tuhan sudah nggak mungkin ya. Jadi setiap hari itu ada aja. Cici kan pernah sharing sama Lia.
Tuhan tuh caranya aneh. Jadi dari orang yang nggak kenal kita, Tuhan tuh bisa pakai orang lain memberkati kita. Tapi kita ya juga harus usaha, nggak cuma doa aja kan ya. Cici juga usaha dengan kerja. Apa yang Cici bisa lakukan, apa yang Cici bisa perbuat, Cici kerjakan. Tapi dengan hasil yang dapat sedikit pun Cici mengucap syukur. Dan itu Tuhan tahu gitu loh. Kebutuhan kita, kebutuhan Cici besok apa, Cici besok harus bayar berapa, itu Tuhan tahu. Jadi setiap hari kalau Cici mau bayar tuh, aduh Tuhan ini uangnya besok, aku kalau bayar hari ini, lusa aku bayar pakai apa? Nah, itu kadang kita kan namanya manusia pasti khawatir ya. Tapi ya itulah caranya Tuhan, kita nggak pernah tahu di luar pikiran kita lihat. Kadang tiba-tiba 2 hari lagi ada orang yang Cici nggak kenal, Cici misalnya dia beli apa di Cici, tiba-tiba dia transfer tuh dilebihkan lihat. Ya itu, tiba-tiba dilebihkan. Ya, Cici juga kaget tuh, ini transfernya kelebihan. Cuman mereka bilang, gak apa-apa sis, itu lebihnya buat Jose. Loh, padahal dia lihat Jose aja gak pernah gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, sudah gak mungkin kan. Jadi, orang kadang ya bingung, kamu kok bisa kasih Jose segini, dengan pendapatanmu cuman misalnya segini. Ya itulah cara Tuhan, kita gak pernah tahu ya. Makanya Cici percaya kalau Jose ini memang kalau setiap anak itu lahir nggak pernah bukan Tuhan tuh salah menciptakan anak ini lahir seperti ini, tapi Tuhan tuh pasti punya rencana pada setiap anak ya. Jadi kayak seperti ini, Cici ini benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan satu hari demi satu hari, setiap hari bahkan yang kita nggak pernah pikirkan ya, tapi Tuhan tuh selalu sediakan tepat pada waktunya. Tapi ya gitu, kalau misalnya Cici udah mulai rasa capek gitu, cuman masuk kamar, Cici berdoa aja, Cici baca firman Tuhan, terus nangis saja sudah sama Tuhan. Di situ aja. Rahasianya Cici selama ini ya gitu. Kalau misalnya Cici sudah rasanya enggak kuat, cuman doa aja, cuman nangis sama Tuhan. Tuhan tahu kok isi hati kita apa. Dan setiap hari kita bisa sampai 5 tahun ya. 5 tahun. Anggap aja satu hari Jose ini misalnya 1 juta pengeluaran. Setiap bulan 30. Bayangkan kalau kita hitung pakai hitung-hitungan kalkulator manusia, pendapatan Cici itu nggak sampai segitu loh. Tapi kenapa kok aku bisa sampai detik ini? Ya istilahnya Jose ini nggak pernah sampai utang-utang ke suster home care, so saya nggak bisa bayar. Ya nggak pernah loh Lia. Itu kalau bukan Tuhan yang iya. Jadi caranya Tuhan itu ada aja. Kadang kita nggak pernah pikir dari siapa, berkat itu dari siapa. Pokoknya yang penting kita nggak boleh cuma doa atau nggak ada usaha ya. Ya itu loh. Iman tanpa perbuatan itu ya sia-sia kan, sama aja bohong ya kalau iman tanpa perbuatan. Kita boleh beriman. Kita boleh percaya kalau Tuhan itu tolong, Tuhan pasti mencukupkan. Tapi juga ada action-nya. Harus ada apa yang bisa kita kerjakan. Jadi setiap orang itu gimana ya, nggak boleh malas gitu. Meskipun kondisi kayak gini, sepi. Jadi apapun yang bisa tak kerjakan, pasti tak kerjakan. Cici kan orangnya nggak gengsi ya, Lia. Jadi semua apapun aja tak kerjakan. Nah, itu aku percaya kalau Tuhan itu memberkati dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan kan nggak suka juga orang yang males kan. Nah, jadi bangun pagi, kita doa, mengucap syukur. Kita mulai kerjakan apa yang bisa kerjakan. Nanti malam sudah berdoa lagi, aduh Tuhan bersyukur lagi kalau aku bisa melewati hari ini, aku bisa bayar suster hari ini, sudah. Jadi sehari demi sehari itu dilewati dengan penyertaan Tuhan seperti itu Lia. Selama ini seperti itu, sampai berapa tahun ini? 5 tahun loh Lia. Lia sendiri 5 tahun Cici jalan. Lia kan dulu tahu Cici, pertama kali kenal Cici juga udah lama kan, sebelumnya Cici kayak ada Jose ya. Kita pernah Nah itu waktu hamil Jose, itu hamil Jose. Iya, tahu banget. Tapi kayak waktu itu terus setelah akhirnya Lia tuh juga kaget gitu loh. Kok Lia ketemu Mbak Cici lagi gitu loh. Dan kan berita tentang Jose ini kan udah tersebar kemana-mana kan, Cici. Iya. Itu baru kayak ngeh gitu loh. Kalau Jose ini anak Cici Jenny. Cici Jenny yang lihat. Akhirnya kenal dulu. Iya, tapi Lia tuh personally, dia ngeliat tuh bagaimana perubahan hidup Cici Jenny, ambek Papa sing dulu, ambek sekarang. Itu kayak
Tuhan itu memang ya, Cek, kayak nggak pernah salah gitu ya, kayak menempatkan kita di keluarga kita di dalam posisi kita. Memang kelihatannya itu yang kita lihat sekarang ini mungkin saat ini buruk, tapi sebenarnya Tuhan itu mau mendatangkan yang baik gitu loh buat hidup kita. Gitu. Ya. Dan yang lihat Cici tuh sama Kopawo bener-bener kayak ngalami transformasi gitu loh dari Tuhan gitu. Cici bisa cerita dikit nggak, Ci? Apa mungkin dari Cici atau Kopawo gimana melalui hidup Jose ini Tuhan kasih Jose dalam hidup Cici, tapi kayak Tuhan itu juga merubahkan gitu kehidupannya Cici secara kerohanian dan secara perekonomian juga gitu kan. Dia juga dengar kalau rumah itu aja juga tahu-tahu dikasih. Itu kan amazing banget gitu loh. Iya. Ya, Cici kan sudah mengalami ya, kalau sampai aku nggak punya rumah. Waktu 2014, sebelum Josie masuk rumah sakit itu, kan suami juga pernah kena tipu. Jadi, semua habis dia. Sampai Cici nggak punya rumah. Jadi, posisi waktu Josie masuk rumah sakit 3 kali, 2014 itu, posisi aku ini numpang di rumahnya mama aku waktu itu, 2014. Jadi, waktu itu benar-benar aku ini sudah jatuh tertimpa tangga, sudah nggak tahu, sudah habis, sudah tidak ada harta, masih kena anak sakit waktu itu. Jadi, aduh, stres ya waktu itu juga. Jadi kayak Popo itu, namanya orang laki ya, dia sudah kayak kerjaan juga sudah tidak jelas, terus jadi kayak emosi, terus suka marah, dulu gitu loh Lia. Ya. Terus Cici juga dulu ya, sumpah pasti kan, tidak ada penghasilan, udah numpang di rumah mamaku waktu itu. Terus anak sakit waktu itu meskipun Jose belum pakai home care, tapi kan anak ini setiap hari ada terapi ya. Setiap hari, seminggu itu mungkin cuma Sabtu Minggu tok deh. Tapi setiap hari dia terapi terus. Karena waktu itu kan dikira dokter anak ini cuma kayak terlambat kan. Ya. Jadi kayak anak yang perkembangannya setiap anak itu kan beda. Mungkin anak ini terlambat, kayak ngomongnya terlambat, jalannya terlambat. Tapi suatu saat ada aku cek, aku sampai ke dokter ini, ke dokter A, ke dokter B, sudah kemanapun aku datengin ya, jadi pengobatan alternatif juga, yang kayak Singsai juga, aku ke sana gitu. Itu ada satu dokter waktu itu, dokter ini lumayan terkenal, biasa masuk koran ya. Dia bilang, dilihat-lihat Jose, oh ini kalau sampai waktu itu Jose 1 tahun lebih lah. Kalau sampai 2 tahun nggak bisa, masih kayak gini, anak ini lumpuh total. Aduh, waktu itu kayak disambar petir ya. Dibilang anakku lumpuh total, nggak bisa jalan selamanya. Nah, waktu itu kan kita kepingin anak laki kan, ini sudah punya anak laki, ganteng lagi ya, gitu kan lucu. Ya. Tapi kok tiba dibilang nggak bisa jalan, bilang anak ini lumpuh, cuman kan nggak tahu sakitnya apa gitu. Ya. Jadi waktu itu ya kita down ya, sama-sama stres. Namanya kalau masalah rumah tangga, apalagi masalah uang, pasti itu bikin kadang kita ya bertengkar masalah nggak ada uang kan. Itu kan sudah di mana-mana, biasanya kayak gitu kan. Jadi waktu itu ada aja yang bikin ribut ya, perkara uang lah, perkara apalah, pokoknya Papa Titik sudah bikin marah. Popo ini kan emosian ya. Jadi kalau apa sedikit dia emosian gitu. Jadi waktu itu aku mikir cuman aku bertahan cuman demi anakku aja, aku lihat anakku aja, lihat suamiku kan suka marah-marah kan, jadi waktu itu aku cuma lihat anak waktu itu. Terus ya itu akhirnya waktu Desember yang aku tadi cerita di awal itu, yang Jose waktu malam Natal itu, sampai Tuhan bikin mujizat demi mujizat, aku waktu itu nggak punya uang, hidup aja numpang di mamaku kan. Nah, hidup di rumah mamaku, harus bayar rumah sakit segitu banyaknya. Waktu itu Josie 1 bulan lebih kan di ICU. Itu teman-teman pada datang kan bantu. Teman-teman yang lama, sampai teman sekolah lama udah nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang bantu. Terus sampai dokternya angkat tangan harus ke Singapura. Tuhan kasih mujizat lagi kan. Tuhan menyiapkan uang sekitar berapa waktu itu? 800 juta untuk biaya Josie berangkat dalam waktu 5 hari. Dapat dari mana? Waktu itu 2000. 5 hari. Jadi waktu itu Januari, Jose ini kolaps. Waktu itu hari Minggu, aku ingat tanggal 11 Januari 2015, Jose ini sudah mau enggak ada. Dia kolaps lagi, enggak bisa sadar. Akhirnya waktu itu tubingnya dimasukkan, yang masukkan tubing itu dokter Pesta.
Cici kenal dokter Pesta yaitu 11 Januari 2015. Karena waktu itu dokternya Jose nggak bisa dihubungin. Kan hari Minggu waktu itu. Hari Minggu kan nggak ada dokter di sana. Nah, waktu itu aku ditawarin ada dokter jaga, namanya dokter Pesta. Nah, aku pertama kali kenal sama dokter Pesta, yaitu waktu Jose kolaps itu. Akhirnya besoknya, dokternya Jose, dokter anak itu sudah bilang, kalau dia angkat tangan, Bu, ini sudah dibawa ke Singapura aja, Bu. Makanya dokter ini sudah bingung, mau ngelakuin apa. Buat Jose ini sudah hampir 1 bulan, tidak ada perkembangan. Sudah habis uang banyak, di rumah sakit sudah 100 juta lebih waktu itu. Akhirnya, ya itu dalam waktu berapa hari itu, aku tanya, ada temanku, Tuhan kirimkan temanku, itu teman lama, tapi aku tidak akrab padahal sama dia, bukan teman curhat apa enggak. Tiba-tiba dia tanya, gimana Jose? Aku cuma bilang kalau dokter ini angkat tangan, aku disuruh bawa ke Singapura. Sedangkan aku ini tidak punya uang ke sana. Terus tiba-tiba dia ini nanyakan ke bikin janji, karena dia ini kan memang anaknya pasien di dokter itu, di NUH itu. Sarannya dokter kan harus ke NUH. Nah, kok kebetulan dia bilang, ini dokternya cuti, tapi dia mau karena aku yang minta tolong. Kalau mau ke Singapura, waktu itu hari Senin. Disuruh milih, hari Kamis ini apa Jumat ini. Nah, sedangkan waktu itu, uang di tabungan itu hasil dari sumbangannya orang-orang yang ke rumah sakit itu sekitar 60 juta, Lia. Iya. Nah, untuk biaya ke rumah sakit ke sana, itu aku harus deposit 45.000 Singapura dolar. 450 juta. Waduh, depositnya banyak banget. 450 juta. Itu deposit. Jadi aku belum berangkat, aku harus deposit. Nah, aku bilang sama Kopopo, aku bilang kalau ini harus deposit gini. Marahlah dia, Lia. Karena ini rumah sakit di sini aja masih kurang duitnya. Kamu mau bawa dia ke sana dengan biaya yang berlipat-lipat dari Indonesia, itu uangnya siapa? Dia bilang, tapi waktu itu Cici benar-benar, aduh nggak tahu ya, waktu Cici benar-benar beriman sudah, apa pokoknya aku lihat Jose, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti cukupkan. Bayangkan lihat dalam waktu 5 hari, orang galang dana aja loh, belum tentu berapa hari bisa dapat uang segitu. Tapi waktu itu nggak tahu Cici bisa, aduh kok bisa, imannya Cici itu bisa benar-benar percaya. Aku percaya kalau Tuhan tolong nggak ada yang mustahil. Waktu itu sampai Cici marah ya sama Kopo lewat BBM. Waktu itu belum ada WA kan. Aku BBM dia, ya sudah, apa biar aku aja yang ngurus. Kamu nggak usah ngurus. Saya sampai bilang gitu ya waktu itu. Akhirnya Cici cuman Cici berdoa, Cici cuma nangis, Tuhan kayaknya aku nih kayak berjuang sendirian. Karena aku tanya saudaraku juga, dibilangin nggak support aku, tambah gini. Kamu tahu dah biayanya di Singapura tuh berapa kali lipat di Indonesia? Tahu aku bilang gitu. Apa kayak, maksudnya kamu ini kayak mimpi gitu loh. Nggak mungkin kamu bawa anakmu ke sana. Wong kamu di sini aja loh nggak punya duit. Nah, intinya waktu itu saudaraku tuh bilang gitu. Cuman aku bilang ya sudahlah. Saudaraku kayak nggak support aku, suamiku juga nggak support aku. Aku cuman berdoa, nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan pasti nggak ada yang mustahil. Waktu itu 2015 lihat. Akhirnya, singkat kata, waktu itu hari Selasa, Lia. Hari Rabu, Lia, Cici ini nggak tahu kalau temanku yang daftarkan ke dokter ini, di Singapura itu, ternyata dia ada pikiran untuk galang dana lewat BBM itu, waktu itu. Terus, dalam waktu 1 hari, Lia, hari apa ya itu, hari Selasa, terus hari Rabunya, Cici cek di rekeningnya Cici itu ada 500 juta. Wow. Bayangkan, dalam waktu 3 hari loh, Tuhan mencukupkan. Kan disuruh 450 juta kan. Nah, Cici mikir gini, aduh Tuhan, aku pasti bisa berangkat ini. Karena waktu itu aku tanya ke dokter anak, aku nggak perlu pakai pesawat SOS. Aku cuma pakai pesawat komersial, nanti pakai berapa seat, jadi ada dokter pendamping sama suster. Nah, waktu itu Cici mikir, 450 buat deposit, sisanya 50 buat beli tiket dan sangunya Cici ke sana untuk biaya hidup di sana. Nah, pikir Cici beres ya, oh udah beres ini masalahnya. Ternyata Lia, kan Cici harus kasih izin dari pesawatnya. Kalau aku bawa pasien yang sakit. Nah, itu aku ke dokter anestesi yang kasih izin, dia bilang Cici harus pakai pesawat SOS. Sedangkan pesawat SOS itu sekali berangkat 21.500 US dollar. Jadi sekitar hampir
300 juta Lia, bayangkan. Uangnya cuma 500. Masih kurang, Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Aku bilang gini, kurang 800 juta, aku kurang 300 juta Tuhan. Sedangkan aku Jumat ini aku harus berangkat. Waktu itu kok Papa sudah putus asa lagi Lia. Aduh sudah nih, gak usah berangkat kamu. Gak ada uang ini 300 juta, uangnya siapa, Dek bilang gitu. Tapi Cici percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan itu pasti kayak Tuhan sudah memulai, Tuhan itu pasti membuat happy ending lah. Gak mungkin Tuhan kalau sudah memulai tengah-tengah ditinggal sama Tuhan, enggak. Tuhan itu pasti tanggung jawab atas hidup kita gitu. Jadi waktu itu Cici cuman berdoa, Tuhan kalau Tuhan sudah memulai ini loh, Tuhan tinggal satu langkah lagi. Apa Tuhan pasti sediakan semuanya tepat pada waktunya. Wis Cici cuma doa aja, waktu itu doa aja. Tiba-tiba Cici kan kemisnya itu harus bayar-bayar Lia, harus bayar SOS, harus bayar deposit kan. Jumat harus berangkat. Rabu itu masih 500 juta Lia. Besoknya Cici pagi, Cici sudah nekat waktu itu. Cici besok waktunya bayar, Cici ke BCA. Cici nggak tahu ada duit cukup apa enggak. Cici lihat saldonya Cici loh Lia, 800 juta loh Lia. Tepat pada waktunya, bayangkan dalam 1 hari loh Lia. Tuhan cukupkan semuanya. Pas banget. Bener loh Lia, makanya. Nah, jadi sekarang ya Cici kalau misalnya Cici sekarang kayak down, kayak aduh Tuhan besok gimana kalau khawatir. Cici ini diingatkan lagi, flashback gitu loh. Tuhan aja dulu loh sudah nolong kamu. Dalam 5 hari nyediain beratus-ratus juta kayak gitu yang nggak mungkin dalam pikiran manusia. Kosok kamu besok mau makan apa, besok mau bayar segini aja kamu takut. Nah, Tuhan tuh kayak ingatkan lagi. Kalau Tuhan sudah pernah tolong kita dulu ya, Tuhan pasti tolong kita sekarang. Dan masa depan kita juga Tuhan pasti tolong. Terus waktu Cici di Singapura pun loh Lia, Cici itu tidak keluarkan uang sepeser pun loh. $1 pun loh Cici tidak keluarin. Sampai sana itu Cici ketemu sama orang-orang dari Indonesia yang tinggal di Singapura. Setiap mereka jenguk Jose, mereka tuh bawa makanan Lia. Jadi setiap mereka sampai Cici ini waktu itu kan Cici kesana itu kayak nekat. Cici nggak tahu mau tinggal di mana kan. Di sana mau tinggal di mana. Terus pikiran Cici, aku tak tidur di rumah sakit, nggak tahu itu mau di sofanya, mau di pokoknya anakku bisa sembuh. Pikiran Cici waktu itu kayak gitu. Jadi sampai sana itu kita baru mikir, iya ya malam ini aku tidur mana. Jadi aku malam pertama itu aku tidur di sofa di depannya ICU, nicunya anaknya sana picu. Aku tidur di sofa, kakiku tak taruh di kursi sana, kayak kursi kayak kursi yang nggak ada sandanannya itu, sandanannya dulu ya. Aku di sofa. Terus aku 1 malam tidur di sana. Besoknya ada pendeta Lia, ada pendeta bule sama orang Indonesia, doain aku. Dia bilang, kamu tidur di mana? Ya di kursi ini, aku bilang gitu. Terus dia bilang, lo kasihan kamu tak tidur di pastori gerejaku aja, katanya gitu Lia. Nah, tapi jauh, naik MRT itu 3 kali berhentian gitu. Cuman Cici waktu itu mikir, daripada aku nggak ada tempat tinggal, dan aku nggak mungkin kan aku buang-buang uang, aku harus tidur di hotel, kan mahal ya di sana gitu loh. Jadi aku harus saving money kan, ini uang kan harus aku save, karena Jose nggak tahu sampai kapan waktu itu, kan di Singapura kan biayanya juga besar. Nah, waktu itu suatu hari aku dikasih tahu temanku, dia bilang di NUH itu ada 1 ruangan kamar kayak kos-kosan gitu Lia. Jadi ada 1 ruangan, cuman ada 4 kamar itu disediain bagi orang tua yang anaknya di dalamnya picu. Nah, tapi kamu belum tentu dapat karena temanku ini anaknya ada cancer ya di sana. Selama ini dia sana itu dia daftar, tapi dia nggak pernah dapat tempat itu Lia. Jadi dia nggak pernah tidur di tempat itu, cuman dia tahu ada tempat itu di sana. Jadi waktu itu Cici nge-apply ke susternya, Cici bilang di sini ada itu yang nyediain dari McDonald ya. McDonald, burger McDonald. Nah, namanya Ronald McDonald House of Charity. Jadi dia di sana itu kita ditampung, nggak bayar apa-apa, makan gratis, tempat tidur kayak hotel, bagus Lia, kamar mandi di dalam, ada tempat untuk cuci baju, ada setrika, pokoknya fasilitas semua free di sana. Makan juga gratis, disediain apa aja di sana ada. Ada ruang tamunya, ada wifi-nya, pokoknya di sana itu fasilitas sudah
bagi orang tua yang anaknya sakit yang masuk di PICU. Nah, Cici hari pertama tanya, dia bilang kamu harus waiting list, katanya nurse-nya gitu, susternya bilang. Kamu kan baru datang, nggak bisa kalau mau masuk. Ini loh, yang antri itu banyak, dia bilang gitu, yang antri banyak. Itu hari pertama, Lia. Akhirnya Cici kan nggak tahu toh, aduh besok tidur di mana lagi nih, dah. Terus tiba-tiba Lia, itu hari Jumat Cici nyampe ke sana malam. Jumat malam tidur di sofa. Hari Sabtu sore-sore Lia, kamarnya Jose, Cici kan nunggu di kamarnya Jose. Tiba-tiba diketuk sama volunteernya dari yang jaga di Ronald McDonald itu. Katanya ada satu keluarga keluar dari kamar itu dan aku boleh menempati kamar itu loh Lia. Aduh Lia, sampai Cici ini kayak dapat mujizat lagi. Iya. Bayangkan, itu Cici baru datang. Iya, Cici baru datang, udah bisa tempati kamar itu. Padahal banyak orang yang antri itu loh. Temennya Cici aja, tiap kesana tuh nggak pernah dapet. Jadi kedahuluan orang masukkan, kan ada waiting list-nya. Gitu loh. Cici juga heran kok bisa dikasih ke Cici gitu loh waktu itu. Iya. Kok bisa berlan Cici? Makanya aku juga Belum pasti ada sampai sekarang kadang aku nih, aku nih mikir loh Lia, kok bisa ya? Aduh Tuhan ini luar biasa loh. Jadi sampai sana itu aku dikasih kamar gratis, dikasih makan gratis, bahkan orang-orang yang datang setiap jenguk Josi itu selalu bawa makanan, bawa buah, bawa apa, dan aku sampai aku bisa share ke teman-temanku yang di kamar sebelah-sebelah itu aku bisa share. Jadi saking banyaknya orang kasih itu aku sampai bisa berkati mereka loh Yan. Sampai kayak gitu. Terus sampai pulsa telepon aja loh Lia, yang hal yang kecil ya, kayak internet. Itu ada yang beliin loh Lia. Tiba-tiba aku diisi. Bayangkan, aku di Surabaya aja nggak pernah loh isi pulsa 1 juta. Aku di sana diisi $100 loh. Dikasih pulsa $100 sampai aku $100 itu berapa? 1 juta loh Lia. Aku di sini. Makanya Tuhan itu benar-benar kalau sudah nolong kita itu nggak pernah berhutang ya itu loh benar. Apa? Kalau Cici sekarang kalau khawatir ya itu loh Lia tadi tanya toh gimana kalau Cici menghadapi kayak takut. Ya ini Cici ingat-ingat yang lalu, ingat-ingat pertolongan Tuhan yang sudah lalu. Terus masuk Tuhan itu sudah berbuat seperti itu loh. Sekarang masa nggak mau nolong kamu, nah itu loh. Jadi kayak Cici takut, itu sudah harus diingatkan, harus mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita lalui itu apa. Nah itu loh, yang perlu orang kadang kan khawatir, kalau sudah khawatir kan lupa. Padahal dulu sudah banyak ditolong Tuhan, tapi sudah kalau khawatir, takut, itu sudah lupa semua kali ya. Kadang orang kan kayak gitu ya. Jadi belum terjadi, tapi kita sudah takut dulu, kita sudah khawatir. Nah untuk kalau Cece ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Cece sudah mulai takut, khawatir, Cece kadang lihat-lihat videonya Jose waktu di Singapura itu kan ada video di YouTube itu. Aku liatin lagi, iya ya aku dulu tidur di kamar ini gratis. Aku dulu bisa naik pesawat ini juga karena mujizat. Nah, aku bisa berangkat ke Singapura itu karena mujizat. Nah, jadi Cece itu flashback lagi, ingat kebaikan Tuhan yang sudah Cece terima itu apa. Nah, itu yang buat Cece juga kuat selama ini ya itu lihat. Iya sih. Kalau misalnya kita masalah, kita pasti khawatir. Tapi waktu kita fokus lagi sama Tuhan, muncul jadi betul. Jadi kita kalau yang lalu tuh Tuhan sudah tolong, Tuhan pasti tolong kita lagi sekarang kan. Karena Tuhan itu kan nggak pernah meninggalkan anak-anaknya kan. Jadi kita ini kan buatan tangan Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas setiap ciptaannya itu Tuhan pasti tanggung jawab. Meskipun ada masalah, meskipun kadang ya jatuh bangun ya dalam kerjaan apalagi kayak pandemi gini. Kerjaannya Koko sampai berhenti, kerjaannya Cici juga ya kadang sepi, kadang rame. Cuman kalau kita ingat kebaikan Tuhan itu ya Tuhan itu sudah banyak tolong aku. Gak mungkin lah Tuhan mau biarkan lagi kayak gini. Tuhan pasti tolong lagi saat ini. Ya itu yang bikin Cici kuat selama ini ya juga yaitu baca firman Tuhan itu betul ya. Karena di firman Tuhan itu semua ada janji Tuhan. Jadi kayak Cici juga pernah baca yang Tuhan dia di ceritanya di Abraham itu Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada ya itu loh. Kadang Cici bilang ya kadang besok ini kita bingung
besok ini Cici mau bayar suster apa, uang di tabungan tinggal segini, tapi tiba-tiba besok dapat berkat. Nah itulah, di firman kan ada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Tuhan akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tapi ya gitu, asal kita hidup benar ya Lia. Iya. Kita hidup benar, kita mau berusaha, apapun yang bisa kita kerjakan ya. Tuhan pasti berkenan. Amin, amin, iya. Atau kita melangkah dengan iman itu pasti ada anugerah Tuhan yang menyertai ya, C. Jadi pasti Ya, betul. dan tangan Tuhan itu selalu memegang kita, itu nggak pernah melepaskan kita. Jadi tadi ya mungkin kita jatuh tapi nggak sampai tergeletak itu loh ya. Iya, benar. Iya sih, tadi Cici juga bilang mungkin kita merasa kita ini menjalani semua permasalahan kita ini kita kadang merasa sendiri. Padahal kita itu nggak pernah sendiri ya, Toce. Iya, ya itu. Kayak kita gitu, makanya meskipun aku melalui lembah kekelaman, tapi ada gadamu dan tongkatmu itu yang iya, ya itu betul. Ya semua yang di firman Tuhan itu memang itulah janji Tuhan ya sama kita. Benar-benar kayak Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Ya. Terus Tuhan kita jatuh nggak dibiarkan tergeletak. Ya. Itu semua ada, semua janji Tuhan digenapi ya. Karena kan kalau janji Tuhan kan pasti digenapi, tapi kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa ya. Jadi ya kita sekarang ini ya fokusnya sama Tuhan aja lah. Apalagi kayak kondisi gini ya. Terus fokusnya sama Tuhan. Kita minta tolongnya apa ya sama Tuhan. Kalau sama manusia itu cuma bisa janji. Oh iya nanti aku janji nolong kamu. Tapi pada kenyataannya mungkin 1 kali 2 kali mereka mau nolong. Ya. Tapi untuk berikutnya kan nggak mungkin. Mereka kan pasti mereka juga punya kehidupan sendiri. Ya. Mereka juga punya masalah sendiri kan. Nggak mungkin selamanya kita ini mau menerima bantuan dari manusia terus gitu loh ya. Oke, benar. Jadi ya itulah. Manusia terbatas ya, tapi Tuhan kita nggak terbatas. Ya, betul ya. Kita jauh lebih besar dari semua permasalahan kita ya. Oke, kalau gitu, C. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Thank you so much for sharing-nya. Iya. Nanti kita berdoa dulu ya, C. Bentar. Iya. Yuk. Lia, doa buat Cici. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami melihat bagaimana penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan Cici ini, Kopopo, dan keluarga semua, Jose, Lingling. Tuhan, kami percaya sekali kami ditolong Tuhan, selamanya kami akan ditolong Tuhan. Karena kami tahu kami ini milik-Mu Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Engkau yang menjamin seluruh kehidupan kami, karena itu kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak cemas, karena kami tahu ada tangan perkasa yang memegang kami, dan kami percaya kami nggak pernah sendirian, tetapi Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kami, dan ujung-ujungnya pada akhirnya pasti Kau akan nyatakan pertolongan-Mu, pasti Kau nyatakan kemuliaan-Mu, pasti Kau nyatakan kemenangan-Mu atas setiap kami. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, dan Kau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah, dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di Jenny, Popopol, Dingling, Jose, terima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Percaya dikasih Tuhan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. 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 Thank you, Lia. Ya, thank you, Lia. Buat semua ya. Iya, thank you, Lia. Tuhan berkati.